Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ayyuhas shaimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ahli Jumu'ah, undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, patut berbahagia, bersyukur dan bergembira pada hari ini kita bisa melaksanakan dua ibadah secara berbarengan. Yang pertama tentunya adalah kaitannya dengan saum Ramadan, dan yang kedua kaitannya dengan panggilan pelaksanaan sholat Jumu'ah. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini termasuk di antara golongan kelompok yang disampaikan oleh Rasul. Sholat yang 5 waktu, Jum'ah ke Jum'ah, al-Jumu'atu ila Jumu'ah, Jum'at ke Jum'at, wa Ramadanu ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun, itu akan menjadi penghapus kifarat dari segala kesalahan. Dan Nabi pun sudah mengatakan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa saja orangnya yang dia melaksanakan saum Ramadan, dasarnya tiada lain hanyalah iman, wahtisaban, dan dasarnya hanya mengharapkan pahala ganjaran ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan melahirkan, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Orang itu akan diampuni dari dosanya yang telah lalu. Inilah hal yang mesti kita bahagiakan. Inilah yang mesti hal kita banggakan, bahwa pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan dua ibadah ini secara berbarengan. Hadirin ikhwatu iman ahli Jumu'ah, undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, prediksi manusia atau perkiraan manusia itu bisa benar, bisa setengah benar, bisa juga salah. Seperti tidak bedanya dengan prediksi quick count dan real count. Itu bisa benar, bisa juga setengah benar, atau bisa juga salah. Dan prediksi-prediksi perkiraan-perkiraan manusia biasa itu biasanya ada yang menentangnya, ada yang setuju ataupun ada yang tidak setuju. Tetapi kita yakin jika prediksi perkiraan itu yang disampaikan oleh manusia yang luar biasa adalah Nabi, maka kita tidak akan bisa untuk menolaknya. Sebab apa yang disampaikan Rasul itu dijamin dengan kebenarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam satu ayat, dalam satu surat yang disebut dengan surat An-Nazm, surat ke-53. Dan Allah awali kalimat ini dengan kalimat sumpah.
Kalau Allah bersumpah, itu menandakan urusan ini urusan benar, bukan urusan tidak benar. Jika Allah bersumpah bahwa ini adalah kebenaran, bukan bohongan. Kata Allah, wan najmi idha hawa, demi bintang ketika terbenam. Ini sumpah, ketika bintang, demi bintang. Perhatikan bintang ketika bintang itu terbenam. Kemudian kata Allah, ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Ma dhalla, tidaklah sesat saudaramu itu, alias Nabi Muhammad. Ma dhalla sahibukum, sahabatmu, saudaramu Muhammad itu tidak sesat, apalagi menyesatkan. Wa ma gawa, dan beliau pun tidak akan keliru. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Nabi Muhammad itu tidak akan sesat, apalagi menyesatkan. Dan Nabi Muhammad itu tidak akan keliru, apalagi berbuat keliru. Kemudian kata Allah, wa ma yantiku anil hawa, dan apapun yang dia nutqahkan, ucapkan, sampaikan, anil hawa, tidak hanya berdasarkan hawa nafsu saja, in huwa, kecuali yang dia sampaikan itu illa wahyu yuha, tiada lain dibarengi dengan wahyu. Jadi kalau Nabi Muhammad nanti berprediksi, Nabi Muhammad memperkirakan sesuatu melalui ucapannya, maka ini adalah kebenaran yang mesti kita terima. Bukan omongan biasa, tapi ini omongan yang luar biasa, yang jaminannya sudah disampaikan oleh Allah atas arahan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayat yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, begitu pula oleh Imam Muslim. Sahabat yang menyampaikannya adalah Abdullah bin Mas'ud, suka disebut Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau pernah bersabda. Ini sabda Rasul, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha, kata Rasulullah. Innaha, sesungguhnya, satakunu, akan terjadi, akan datang, akan teralami, ba'di, setelahku ini. Jadi Nabi mengatakan sesungguhnya ada satu zaman, ada satu waktu, ada satu keadaan, yang keadaan ini terjadinya setelahku. Mungkin terjadinya pada zaman para sahabat setelah Nabi meninggal, mungkin terjadinya pada zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, ataupun bisa terjadi pada zaman hari ini. Sebab Nabi tidak mengatakan kapan zamannya, cuma kata Rasulullah, innaha satakunu ba'di, sesungguhnya akan datang, akan hadir, akan terjadi satu waktu, satu zaman, yang zaman itu terjadi setelahku. Apa zamannya akan terjadi setelah Nabi? Kata Rasul, satu, atharatun. Asaratun itu artinya al-istisaru ulatun, para penguasa yang telah mementingkan dirinya sendiri. Itu kata Rasulullah. Jadi penguasa hanya mementingkan dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya sendiri, kata Rasulullah. Yang kedua kata Nabi, wa umurun, dan ada satu urusan, tunkirunaha, yang kalian tidak akan menyenanginya, yang kalian tidak akan senang menyenanginya, kalian tidak akan suka dengan urusan itu. Nah ini kata Rasulullah, sesungguhnya akan terjadi satu waktu, satu zaman, satu keadaan, yang keadaan ini satu penguasa yang dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Yang kedua, satu urusan, yang urusan ini kalian tidak menyenanginya, kalian tidak menyukainya. Itu kata Rasulullah. Para sahabat, ketika mereka mendengar hal itu dan ada kekhawatiran terjadi pada diri mereka, pada zaman mereka, maka para sahabat pada waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ta'muruna, jikalau zaman itu, waktu itu terjadi pada zaman kami, fama ta'muruna, apa yang akan engkau instruksikan, perintahkan kepada kami? Jika terjadi zaman itu pada kami, apa yang akan engkau perintahkan kepada kami? Ketika Rasulullah
Mendengar permintaan para sahabat seperti itu, qala, langsung Rasulullah memberikan jawaban dan bersabda. Yang pertama kata Nabi, tu'addunal haqqa alladhi alaikum. Tu'addunal haqqa, kalian harus tetap melaksanakan tugas-tugas hak-hak kalian. Tetap laksanakan, jangan sampai berhenti jika terjadi kezaliman seperti itu. Yang kedua kata Allah, kata Nabi, wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan jangan kalian juga berhenti memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan urusan itu. Satu, meminta ketenangan, kesabaran yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, dan memohonkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang seperti itu. Ini kata Rasulullah. Satu, tetapkan kalian di jalan yang hak. Kemudian yang kedua, tetap kalian meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Nabi mengatakan, satalqauna ba'di asaratun, kata Rasulullah, pasbiru, maka hendaklah kalian bersabar. Nabi mengatakan dua hal yang akan terjadi, tapi Rasul pun memberikan tiga solusi yang diberikan kepada para sahabat. Inilah kata Nabi, sesungguhnya akan datang, akan hadir satu waktu, satu zaman, satu keadaan, yang keadaan itu para penguasa hanya mementingkan kepentingan sendiri. Maka ketika kalian melihat hal itu, satu, kalian harus tetap di jalur yang hak. Yang kedua, memohonlah, meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka, dan Allah pun memberikan petunjuk kepada kalian. Dan yang ketiga, dia mengatakan pasbiru, bersabarlah. Barakallahu li wa lakum. Hamdan syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ahli Jumu'ah undangan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebagai solusi diantaranya. Sebab dengan bulan Ramadan akan meningkatkan ketakwaan setiap orang. Dengan Ramadan akan memberikan petunjuk kepada orang, dan dengan Ramadan akan berintrospeksi setiap orang. Baik dia sebagai pimpinan, kepala negara, ataupun di bawah sebagai rakyat, ketika hadir Ramadan maka tidak dibeda-bedakan oleh Allah. Semuanya akan merasakan bagaimana pahitnya, pedihnya, laparnya, hausnya, dan dahaganya. Itu pasti akan merasakan. Maka mudah-mudahan dengan Ramadan ini menjunjung tinggi perasaan-perasaan yang timbul, introspeksi, ihtisab diri terhadap kita semua. Yang kedua, Ramadan itu menjadi satu bulan untuk mendidik karakter menjadi orang-orang yang bersabar. Sebab dengan Ramadan kita akan bisa bersabar menunggu waktu-waktu yang kita tunggu, maka dengan Ramadan itu pun akan menjadi orang-orang yang bersabar. Dan mudah-mudahan dengan Ramadan pun ini akan tercipta menjadi orang-orang yang memiliki khosyahnya, takutnya hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak buka? Kenapa kita tidak minum? Kenapa kita tidak makan pada siang hari? Karena sudah timbul dan dalam diri kita, perasaan kita, bahwa kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang kita kerjakan ini menjadi solusi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, meningkatnya kesabaran bagi kita semua, dan menjadi Ramadan itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berada di jalan kezaliman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.